Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku yang masih membahas masalah klaim dana JHT BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bikin konten yaitu Q&A masalah klaim dana JHT BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan ternyata banyak banget nih dari teman-teman yang menanyakan masalah klaim dana JHT, dan aku belum sempet balas satu persatu. Jadi di sini aku bikin part 2-nya supaya nanti ketika kalian bingung dan mengalami masalah yang sama dengan yang ditanyakan di kolom komentar aku, jadi kalian langsung simak videonya ya guys. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan dari teman kita yang namanya Parjianto Anto. Di sini dia itu menanyakan, kalau KPJ hilang, gimana cara mengetahui nomor KPJ-nya? Nah, di video kemarin aku membahas masalah lacak KPJ. Jadi kalau misalkan BPJS kalian itu hilang kartu pesertanya, kalian bisa lacak nomor KPJ kalian dengan 3 langkah. Dan 3 langkahnya itu apa aja sih? Kalian bisa langsung konfirmasi ke HRD. Yang kedua, kalian bisa melacaknya melalui aplikasi JMO, dan yang ketiga kalian bisa langsung masuk ke situs resmi BPJS-nya. Nah, gimana caranya? Kali ini aku tidak menjelaskan gimana caranya karena di video sebelumnya aku udah pernah ngasih tutorialnya. Kalian langsung aja klik videonya di sini. Oke, pertanyaan yang kedua, di sini ada yang tanya nih, namanya SN Hafifah. Dia itu tanya nih, Kak, VC-nya lewat apa? Apa harus lewat WhatsApp? Nah, di sini tentunya pihak BPJS-nya nanti akan menghubungi kalian itu menggunakan via WhatsApp. Karena selain mudah, WhatsApp ini semua orang pasti memiliki WhatsApp. Gitu ya, guys. Jadi, ini pertanyaan yang mungkin semua orang udah tahu ya, karena emang mbaknya belum tahu dan memastikan apakah benar lewat WhatsApp, jadi tidak apa-apa, dipertanyakan juga tidak apa-apa. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari Kirana Putri. Di sini dia bertanya, "Halo Kak, halo. Di sini mau tanya dong, aku resign September 2021 sampai Januari 2022 belum dinonaktifkan. Itu kenapa ya, Kak?" Jadi teman-teman, untuk masalah nonaktif BPJS Ketenagakerjaan kalian itu urusannya dengan pihak perusahaan. Jikalau kalau misalkan kalian udah lama resign terus belum dinonaktifin juga sama pihak BPJS-nya, itu kalian harus selalu konfirmasi dengan pihak perusahaannya. Jadi kalau misalkan kalian nih kerja dari tahun 2021 sampai 2022, kalian itu belum dinonaktifin juga, kalian harus sering aktif menanyakan kepada pihak perusahaan tentunya, terutama di pihak HRD-nya gitu ya. Dulu aku juga seperti itu, karena aku risau nih ya, kayak kok belum nonaktif juga, karena waktu itu aku mau klaim, jadi aku sering-sering mengkomunikasikan dengan pihak HRD-nya. Jadi untuk pertanyaan ini, kenapa Kak kok belum aktif ya? Kalau padahal kan itu udah 1 bulan yang lalu. Setelah kita resign itu 2 bulan atau 3 bulan itu udah dinonaktifkan. Kenapa ini tidak? Nah, untuk pertanyaan seperti itu langsung aja konfirmasikan ke HRD perusahaan, karena di sini aku tidak bisa memastikan kenapanya. Itu aku tidak tahu nih, misalkan di sana itu ada kendala di apanya, aku juga nggak tahu. Pokoknya konfirmasi dan terus menghubungi pihak perusahaannya gitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Najwa Kamila, bukan Najwa Shihab ya. Di sini Najwa Kamila itu bertanya, "Mbak, mau tanya dong, boleh? Kalau jam sosteknya hilang, pakleringnya hilang, gimana, bisa cair nggak Mbak?" Nah, dua-duanya ini adalah yang sangat dipentingkan ketika kita klaim dana JHT. Kalau kita nggak ada kartu jam sosteknya, terus nggak ada pakleringnya, terus kita mau ngajuin apa? Padahal kan itu yang paling terutama dan itu ya adalah komponen yang paling
utama untuk kita klaim dana JHT, syarat pentingnya gitu kan ya. Nah kalau misalkan kartu pesertanya hilang, oke lah, kita masih bisa bertanya atau bisa kita langsung masuk ke aplikasi BPJS melalui akun kita dan kita bisa cetak kartu digitalnya. Terus kalau misalkan pakleringnya hilang, terus kita mau carinya kemana? Kalau paklering itu kan dikeluarkan oleh perusahaan. Otomatis kalau kalian kehilangan pakleringnya, kalian harus konfirmasi ke perusahaan apakah bisa memberikan surat pakleringnya untuk yang kedua kali atau tidak. Jadi kalian semisalkan pakleringnya hilang dan kalian nggak tahu nih nomor jam sosteknya kalian tuh berapa, ya otomatis kalian bingung dan saya pun bingung. Itu nggak bisa kalian klaim, karena untuk kita membuka gembok saldo JHT-nya itu menggunakan nomor KPJ. Kalau nomor KPJ-nya aja nggak tahu, ya kita nggak bisa klaim, apalagi ditambah nggak ada paklering. Itu otomatis udah nggak bisa diklaim ya untuk Mbak Najwanya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Arif Bay. Di sini dia tanya nih, mau nanya Kak, boleh? Kalau paklering itu berhentinya dari PT tanggal 15 Oktober 2021, tapi BPJS-nya dinonaktifkan bulan 1 2022. Ditolak atau enggak ya, Mbak? Nah, gini ya teman-teman. Misalkan kalian berhenti kerja itu di tanggal 15 Oktober 2021. Tapi BPJS-nya dinonaktifkan bulan 1 2022. Otomatis gini, prosedurnya kita kan kerja kita membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu kita resign. Setelah kita resign, pastilah kita mendapatkan hak untuk mengeklaim dana JHT-nya. Dan kita resign. Setelah kita resign, kita diberikan kartu paklering atau surat paklering dari perusahaan. Itu adalah bukti bahwasanya kita pernah bekerja di situ. Ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ketika kalian resign misalkan di tahun 2021 itu, tentunya ketika kalian resign di tanggal dan di bulan berapa, itu tuh yaitu yang tercatat di surat paklering kalian. Nah, kalau misalkan itu di akhir tahun 2021, nah kita dinonaktifkan di tahun 2022. Ya kenapa ditolak? Ya masalahnya di mana? Karena tanggal resign kita itu tidak ada kaitannya dengan pengeklaiman dana JHT. Yang penting itu paklering kalian itu ada dan benar dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Untuk tanggalnya berapa, tahun berapa, itu tidak ada masalah teman-teman. Mau kalian misalkan kalian dikeluarkan surat pakleringnya 2021, kalian mau klaim di tahun 2023 atau 2022, itu tidak menjadikan masalah untuk pengklaiman dana JHT-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada batasan hari atau batasan waktu untuk kalian klaim. Nah, misalkan nih kalian udah resign di perusahaan A, kalian kerja di perusahaan B, dan kalian kerja lagi di perusahaan C, kalian otomatis udah resign dulu di perusahaan A, di perusahaan B, baru kalian melanjutkan di perusahaan C. Otomatis paklering yang di perusahaan A ini tadi kan udah beberapa tahun yang lalu. Sedangkan saat ini pengeklaiman dana JHT itu sistemnya penggabungan data atau penggabungan saldo. Jadi untuk tanggal kalian resign tahun berapanya dan tanggal berapanya itu tidak ada masalah. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan terpaku sama tanggal dan tahun paklering kalian. Begitu. Nah, ini adalah Q&A pertanyaan dari seputar klaim dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa aku tidak semua aku bacakan di sini? Karena itu masih banyak banget dan sebenarnya pertanyaannya sih mirip-mirip dan intinya tuh sama. Jadi untuk inti-intinya
aku bahas aja di sini di part 2. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang belum aku jawab, aku bikin Q&A part 3. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dan ada kendala saat klaim dana JHT, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung DM di Instagram aku di sini. Boleh juga Messenger atau di TikTok, boleh. Pokoknya aku aktif di media sosial. Insya Allah kalau aku tidak keterbatasan waktu, aku jawab. See you next time. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.